Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are fine, you are doing good. Jadi Miss berharap dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, for today we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Dan untuk pembahasan kita hari ini masih sama tentang pembahasan kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang prepositions of place, di mana Ananda mendengarkan penjelasan Miss tentang 5 macam preposition of place dan diminta untuk mencatat informasi penting yang terkait tentang preposition of place. Untuk hari ini Miss akan memberikan sedikit lagi penjelasan tentang prepositions of place dan juga untuk memberikan latihan atau exercise tentang prepositions of place. Langsung saja kita mulai ya. Jadi seperti yang kita ketahui, as we have learned last week about prepositions of place. Jadi preposition of place itu is used to describe the place or position of the noun. Jadi prepositions of place ini digunakan untuk menjelaskan atau menunjukkan tempat atau letak suatu benda. Jadi di mana posisi benda tersebut berada. Jadi itulah guna dari prepositions of place. Nah, sebenarnya prepositions of place ini ada beberapa macam, lebih dari 5 macam. Tapi untuk hari ini kita hanya mempelajari tentang 5, yaitu behind, in front of, under, beside, and between. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, behind artinya posisi benda tersebut berada di belakang benda lain. Oke, jadi behind artinya posisi benda berada di belakang benda lain. Sedangkan in front of itu artinya menunjukkan posisi benda yang berada di depan. Jadi, kalau misalnya behind berada di belakang, in front of berada di depan. Jadi, in front of itu kebalikan dari behind di belakang, in front of di depan. Sedangkan under itu artinya di bawah, menunjukkan posisi benda berada di bawah. Oke? Dan beside menunjukkan posisi benda berada di samping atau di sebelah. Dan yang terakhir adalah between, yang menunjukkan posisi benda berada di antara dua benda. Jadi benda ini berada di tengah-tengah atau berada di antara dua benda. Oke, jadi untuk hari ini behind, in front of, under, beside, and between. Jadi, silahkan diingat kelima macam preposition of place ini. Silakan dipahami makna dari setiap preposition of place ini. Untuk hari ini, Miss akan memberikan tugas latihan berkaitan dengan preposition of place. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu contoh yang minggu lalu Miss berikan. Jadi, behind artinya di belakang. Jadi, contohnya, where is the boy? Di mana anak laki-laki itu? Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa anak laki-laki ini berada di balik pintu. Berarti kalau ditanya where is the boy, berarti jawabannya adalah the boy is behind the door. Anak laki-laki itu berada di belakang pintu. Kalau yang ini, where is the ball? Di mana bolanya? Berarti jawabannya adalah the ball is behind the box. Atau dalam bahasa Indonesia, bolanya berada di belakang box. Oke? Bisa dipahami ya? Next. We move to another prepositions of place, yaitu in front of atau di depan. Jadi kalau ditanya, where is the boy? Di mana anak laki-lakinya? Berarti jawabannya, the boy is in front of the chair. Anak laki-laki berada di depan kursi. Seperti yang kita lihat di gambar bahwa anak laki-laki tersebut berada di depan kursi. Sedangkan yang ini, kalau pertanyaannya seperti where is the cat? Berarti jawabannya the cat is in front of the box. Sedangkan yang ini, where is the elephant? Jadi, di mana elephant-nya atau di mana gajahnya? Berarti is in front of the chair. Oke? Selanjutnya, kita masuk ke under atau di bawah. Artinya under adalah di bawah. Jadi kalau misalnya ditanya, sesuai gambar, where is the dog? Di mana anjingnya? Berarti jawabannya adalah the dog is under the table atau anjingnya berada di bawah meja. Oke, jadi seperti itu ya cara menjawabnya. Kemudian ini adalah beside, di samping. Where is the boy? The boy is beside the ball. Oke?
Sedangkan between artinya di antara. Jadi benda tersebut berada di antara dua benda. Berarti atau berada di tengah-tengah. Seperti dilihat contoh gambar ini, apelnya berada di antara dua box. Sedangkan anak laki-laki ini berada di antara dua kursi. Jadi kalau ditanya where is the apple, di mana apple-nya atau di mana apelnya letaknya? Berarti jawabannya the apple is between the boxes. Jadi diperhatikan ya di sini akhiran kata di sini. Kalau misalnya di sini menunjukkan dua benda, berarti harus ditambahkan s atau es di akhirnya, oke? Ditambahkan s atau es di akhir kata benda tersebut. Oke, jadi penambahan huruf s atau es ditambahkan ketika akhiran huruf dari kata tersebut adalah x, sh, ch, O, dan S. Oke, selain itu kita menambahkan huruf S. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya tentang exercise atau latihan kita hari ini yang perlu dikerjakan ada 7 nomor yang akan Miss berikan. Jadi silahkan dijawab berdasarkan gambarnya. Jadi you don't have to draw the picture. Jadi tidak perlu digambarkan ya ini gambarannya. Langsung saja ditulis soalnya lalu dijawab di sampingnya atau di bawahnya. Jadi tanpa perlu menggambar gambarnya. Jadi tetap dituliskan soalnya. Where is the sheep? Di mana dombanya? Berarti jawabannya the sheep is apa? Kira-kira. Kalau dari gambar ini seperti yang preposition atau preposition of place yang sudah kita pelajari, kira-kira di mana letak domba ini? Silahkan dijawab di sini, oke? Jadi where is the sheep? Langsung saja jawabannya the sheep is apa? Apakah under, di bawah, beside di samping, in front of di depan, behind di belakang, atau between di antara dua benda, oke? Bisa dilihat di sini sesuai dengan gambarnya ya. Silahkan dikerjakan. Number 1, number 2. Where is the apple? Di mana apelnya letaknya, oke? Silahkan dijawab. The apple is, kira-kira apa jawabannya, oke? Next, number 3. Where is the rabbit? Di mana kelincinya? Kira-kira kalau berdasarkan gambar ini di mana letaknya kelinci? Apakah di depan, di belakang, di antara dua benda, atau di samping? Oke? Yang keempat, where is the book? Di mana bukunya? Kira-kira di mana ini letaknya buku? Di sampingnya siapa? Atau di sampingnya apa? Oke? Next, number 5. Where is the boy? Di mana ini laki-laki? Anak laki-laki ini, oke? Jadi dijawab di samping sini ya, tidak perlu digambar lagi. Next, where is the girl? Di mana ini anak perempuan? Di depan cermin. Jadi kira-kira apa bahasa Inggrisnya itu, oke? Dan yang terakhir, where is the sun? Di mana mataharinya? Oke, jadi ini adalah awan ya. Silahkan dijawab matahari di mana kira-kira, oke? Jadi silahkan dikerjakan number 1 until number 7 di buku tulisnya masing-masing tanpa perlu digambar gambarnya. Jadi tulis soal langsung jawab di sampingnya berdasarkan gambar. Jadi jawabannya dikerjakan berdasarkan gambarnya, oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu bisa difotokan lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama dan kelasnya, oke? Jadi ketika mengumpulkan tugas, don't forget to write down your name and your class. Jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya. So, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom. And I'll see you on the next meeting, the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, everyone. Bye-bye.